Selamat pagi anak-anak SMP Mulai Wacana kelas 9. Berharap semua tetap semangat ya di dalam pelajaran meskipun secara online ya. Hari ini adalah materi terakhir kita di semester pertama. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir semester. Dan Mem harap untuk bab 8 ini tugasnya tolong dikerjakan ya nak. Karena tugas bab 8 ini sebagai pengganti ulangan terakhir. Ya. Yang kemarin bab 7 itu juga memasukkan ulangan, jadi supaya ada nilai ulangannya. Karena baru sekali ya setelah kemarin PTS baru cuma 1 kali ulangan ya. Oke. Materi terakhir kita adalah makna hidup remaja Kristen. Setiap manusia itu pasti punya makna hidup. Arti hidupnya apa? Sebagai orang Kristen, sebagai anak remaja Kristen itu apa arti hidupnya, oke? Ya, selanjutnya makna hidup remaja Kristen. Apa arti hidup kamu? Kamu harus tahu. Apakah kamu jadi berkat buat orang sekitar kamu atau jadi batu sandungan? Apakah hidupmu berharga bagi Allah? Bagaimana kamu mempergunakan kehidupanmu sebagai remaja Kristen? Oleh sebab itu kalian harus paham bagaimana kehidupan kalian sebagai remaja Kristen. Janganlah jadi remaja Kristen yang tidak mengenal apa yang harus kalian kerjakan di dalam kehidupan kalian ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan lihat dulu remaja Kristen itu yang pertama makna hidupnya itu tadi katakan harus menjadi berkat. Ya, tadi Mem bilang apakah kalian mau jadi berkat atau mau jadi batu sandungan itu pilihan ya. Apakah hidup kalian mau bermakna dikenang orang atau dikenangnya karena perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini dikatakan remaja Kristen menjadi berkat. Ingat, Alkitab kita dibagi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, kata berkat dalam Perjanjian Lama ditulis dengan barak. Artinya memberkati, memberi salam, menghidupkan. Jadi seseorang yang menjadi berkat, dia itu harus menjadi seseorang yang dapat menghidupkan orang lain. Bukan malah mematikan. Misalnya lewat perkataanmu. Kalau kamu mau menjadi berkat ketika ada temanmu mungkin yang kurang pintar, kamu bilang jangan takut ya. Misalnya kamu bilang jangan takut, kamu pasti bisa. Tuhan memberikan kamu kepintaran. Nah, itu menghidupkan. Tetapi kalau kamu tidak menjadi berkat, perkataan kamu itu justru akan mematikan. Kamu mungkin bilang dasar bodoh, dasar bego. Nah, itu bukan perkataan berkat ya. Tetapi perkataan yang tidak jadi berkat. Yang kedua dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata berkat dituliskan yaitu eulogia. Yang artinya perkataan yang indah. Jadi orang-orang Kristen, remaja Kristen yang menjadi berkat, perkataannya itu yang indah-indah ya. Yang tadi seperti Mem contohkan sama dalam Perjanjian Lama juga ya. Oke, selanjutnya. Cara remaja Kristen menjadi berkat. Yang pertama, talenta. Setiap orang pasti diberi talenta oleh Tuhan ya. Dalam Matius 25 ayat 14-30 perumpamaan tentang talenta. Dikatakan seorang tuan yang akan bepergian mempercayakan barangnya, dikatakan mempercayakan apa yang dimilikinya kepada 3 orang pegawainya. Itu diumpamakan. Ada yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Talenta ini bukan berbicara uang, tetapi berbicara ukuran kepercayaan yang diberikan ya, sebesar apa yang diberikan. Dan setiap orang itu pasti berbeda-beda kepercayaannya. Berbeda-beda apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ada yang cuma diberikan talentanya 5, ada yang diberikan 2, ada yang 1. Tapi kita lihat respon dari ketiga orang ini. Yang 5 talenta, 2 talenta mereka mau kembangkan. Tapi yang 1 talenta apa yang dia kerjakan, dia hanya simpan dan dia tidak mau kembangkan. Nah, ini tidak jadi berkat. Kalau kalian mau jadi berkat, talenta yang Tuhan beri bagi kalian, kalian kembangkan, kalian salurkan kepada orang-orang sekitar. Sehingga talenta itu bertambah-tambah dan jadi berkat buat orang lain.
Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang sekitar. Contoh, kamu memiliki kelebihan di bidang akademik, misalnya matematika, maka kamu dapat membantu teman kamu yang kurang di bidang akademik. Ingat, Mem katakan jangan pelit ilmu ya. Kalau mungkin ujian, Mem tidak sarankan dan bahkan dilarang kerjasama ya, itu nggak boleh. Tetapi ketika belajar, kamu mungkin membantu teman kamu menjelaskan materi, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang sangat indah dan kamu jadi berkat. Bahkan Mem punya pengalaman. Ketika kita mengajarkan teman kita, dulu Mem paling senang matematika ya. Ketika ada teman Mem yang tidak mengerti materi yang udah diajarkan guru, Mem ajarkan kembali ke teman Mem itu. Justru Mem jadi tambah mengerti dan tambah paham. Ya, jadi jangan pelit ya kalau belajar. Kecuali ujian, jangan kerjasama, itu yang tidak boleh. Selanjutnya remaja menjadi berkat, yaitu menjadi terang dan garam. Kita lihat dulu fungsi garam itu buat apa sih? Ya, garam itu selain untuk memasak, memberi rasa, dia juga bisa mengawetkan, mencegah pembusukan. Dalam Matius 5:13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Kalau kamu menjadi berkat, makna hidupmu menjadi berkat, maka kamu itu harus menjadi terang dan garam. Menjadi garam artinya kamu tuh dapat memberi rasa kepada orang-orang sekitar kamu. Memberi rasa apa? Rasa bahagia, memberi rasa apa? Rasa senang, bukan rasa yang pika sebelen ya. Bukan rasa yang pengen dimarahin aja, bukan. Tapi rasa yang membuat orang menjadi berkat dengan sikapmu, dengan pribadimu. Ya, dikatakan mengawetkan, mencegah pembusukan. Orang yang ada garam dalam dirinya menjadi garam dunia, dia itu tidak akan menjadi orang yang mengumbar-umbar apa yang rahasia orang. Ya, bukan berarti juga di sini mengawetkan dia punya rahasia, misalnya dia tuh mencuri pensil teman terus udah aku nggak mau nasihatin dia, bukan. Seperti materi kita sebelum-sebelumnya. Toleransi itu bukan kita membiarkan, tetapi kita menegur karena kita mengasihi ya. Nah, di sini kita lihat kalau kamu mau menjadi garam dunia, jangan sampai garam itu tidak dalam diri kamu, tidak menjadi berkat sehingga kamu dibuang ya. Nah, makna menjadi garam dunia. Di sini kita lihat dikatakan hidup orang Kristen mampu menampakkan hidup yang memberi rasa. Tadi sudah menjelaskan ya. Artinya ada pengaruh positif. Baik itu di lingkungan masyarakat, keluarga, gereja, teman-teman, sekolah, atau dalam pergaulanmu. Kedua ya tadi mencegah pembusukan, artinya mampu membedakan hal yang baik dan jahat, serta mampu mematikan pengaruh-pengaruh jahat dalam diri sendiri maupun orang lain. Ya, kalau ada dalam dirimu hal-hal yang jahat, ketika kamu menjadi garam dunia, kamu mampu mematikan hal-hal seperti itu ya. Yang ketiga, mengawetkan perbuatan baik, artinya terus-menerus melakukan perbuatan baik bagi sesama. Ingat, jangan pernah berharap perbuatan baik yang kamu kerjakan dibalas oleh orang yang kamu perbuat baik. Tapi balasan apa yang kamu kerjakan kepada orang lain, baik itu yang baik, itu datangnya dari Tuhan ya. Menjadi terang, tadi dikatakan menjadi garam dan terang dunia, untuk kita itu menjadi berkat. Menjadi terang dalam Matius 5:15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya, kalau kamu menjadi terang, kamu tuh harus dapat menerangi orang-orang sekitar kamu. Ya, lewat perkataanmu, menerangi lewat sifat sikapmu, menerangi lewat hal-hal yang positif yang kamu kerjakan, itu menjadi terang. Kalau kamu menjadi terang di gereja, percuma ya, di gereja itu pasti semua orang itu jadi terang. Tetapi menjadi terang di tengah kegelapan itu yang luar biasa. Misalnya kamu punya teman yang berbeda agama, tetapi kamu dapat menunjukkan sifat sikap sebagai anak Tuhan yang mengasihi, mau mengampuni, berkata-kata yang baik. Itulah kamu menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, kesimpulannya,
makna hidup remaja Kristen yaitu hidup yang dapat membawa pengaruh positif, menjadi terang dan garam, dapat mempengaruhi keadaan orang lain ke arah yang positif. Garam itu air tidak berubah warna ya. Di sini kita mau lihat perbedaan garam sama pewarna. Kalau garam dilarutkan ke dalam air, airnya tidak berubah warna. Tapi yang berubah itu adalah rasa. Yang tadinya air tawar menjadi air asin. Tetapi pewarna ketika dimasukkan ke dalam air, ia berubah warna tapi tidak berubah rasa. Nah, yang dirubah itu bukan tampak luarnya saja, tetapi yang dirubah itu adalah dalamnya. Apakah kalian mau jadi pewarna atau mau jadi garam? Apakah hanya mau terlihat indah di luar tapi di dalamnya tidak ada rasa? Atau misalnya mau dilihat di luarnya mungkin biasa-biasa saja, tapi dalamnya ada rasa, ada berkat, ada hal-hal positif yang kalian kerjakan. Ya, puji Tuhan. Materi tidak mempanjangkan. Terakhir tugas. Tugas ini sebagai nilai ulangan terakhir ya. Sebagai nilai ulangan terakhir, tugasnya yang pertama, apa pengertian berkat menurut asal katanya dalam bahasa Ibrani Yunani? Kamu jelaskan. Apa maksud pernyataan remaja Kristen menjadi terang dan garam dunia? Jelaskan. Sebutkan fungsi garam dan maknanya. Tadi ada 3, jelaskan ya. 4, manakah yang kamu pilih menjadi garam atau pewarna? Jelaskan kenapa kamu memilih garam atau memilih pewarna. Dan 4 soal ini dikirim hari ini sebagai nilai ulangan terakhir. Mem kasih waktu sampai jam 24.00 sampai jam 12 malam ya. Jadi tidak ada alasan, Mem orang tua saya baru pulang kerja jam 5 sore. Masih ada waktu berapa jam untuk mengerjakan. Soalnya tidak sulit, jawabannya ada semua dalam materi. Silakan kerjakan. Kirim juga foto saat kamu mengikuti PJJ buat kolase. Dan ini akan menjadi nilai ulangan terakhir karena selanjutnya kita akan persiapan untuk PAS. Baik, puji Tuhan. Materi Mem tidak panjangkan. Habis materi ini silakan langsung kerjakan tugas supaya tugas kalian selesai dan ini menjadi nilai ulangan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Berdoa supaya di semester depan kita bisa tatap muka dalam materi selanjutnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak kelas 9.